Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu di bab 1 tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Mungkin di antara kalian sudah mengenal apa itu istilah penyembelihan, kurban, dan akikah yang sering kalian temukan di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar penyembelihan, kurban, dan akikah. Mungkin ada yang masih belum tahu apa pengertian dari penyembelihan, kemudian dasar hukum penyembelihan, serta rukun penyembelihan itu sendiri. Bahkan kita akan cari tahu apa saja syarat penyembelihan. Dan ada juga binatang yang akan disembelih itu wajib memenuhi syarat. Apa saja dan bagaimana niat penyembelihan? Nah, kita akan membahasnya di video kali ini. Mohon disimak videonya sampai habis, karena diharapkan kalian semua dapat mengerti dan paham apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Yuk disimak baik-baik. Anak-anak semuanya, kita akan masuk yaitu dari pembelajaran pertama, yaitu kita akan mentafakuri hakikat dari hidup, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, yaitu manusia, tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Agama Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh membangga-banggakan harta kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki. Karena pada dasarnya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita harus selalu mensyukuri semua anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita ingkar atas nikmatnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah penyembelihan. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai dan kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada hewan serta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut namanya. Sebagaimana hadis riwayat Sa'ad bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Apa pengertian dari penyembelihan itu sendiri? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat yang akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan, pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernapasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat, kecuali ikan dan belalang. Adapun dasar hukum penyembelihan itu sendiri ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam dan luas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bagaimana ketentuan binatang yang halal dimakan, yakni melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat. Hal ini berkaitan erat dengan jenis binatang apa yang disembelih, siapa yang menyembelihnya, bagaimana cara menyembelih, dan apa yang dibaca saat menyembelih. Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang dasar hukum penyembelihan, yang mana artinya adalah sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Merupakan unsur paling penting yang harus ada dalam setiap ibadah, karena rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Bila tidak terpenuhi, maka ibadah atau pekerjaan tersebut tidak sah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah, maka penyembelihan tentu ada rukunnya. Nah, rukun menyembelih binatang apa saja? Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Yang ketiga, niat penyembelihan. Dan yang keempat adalah alat untuk menyembelih.
Kemudian ada lagi yaitu namanya syarat penyembelihan. Syarat merupakan ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Nah, apa saja syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi? Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Itu pertama adalah muslim atau ahli kitab. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya pada hari itu dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Yang kedua, syarat penyembelihan yaitu harus berakal sehat. Penyembelihan merupakan ibadah yang disyariatkan dan membutuhkan niat, maksud, dan tujuan. Oleh karena itu, seorang penyembelih harus berakal sehat dan sadar dengan apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, orang gila atau orang yang sedang mabuk tidak sah hasil sembelihannya. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan benar. Dengan kata lain, mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Setelah kita mengetahui rukun dan syaratnya, kita akan masuk yaitu binatang apa saja yang disembelih. Nah, binatang yang akan disembelih wajib memenuhi syarat apa saja. Yang pertama adalah binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih, berarti sudah menjadi bangkai. Adapun ciri-ciri hewan yang dianggap hidup adalah adanya hayat mustaqiroh atau bernyawa, masih adanya gerakan ekor, matanya dapat melirik, dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih itu adalah binatang yang akan disembelih yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam istilah fikih disebut dengan halal zatihi dan halal sababi. Apa itu halal zatihi? Yaitu makanan yang harus dibuat dari hewan atau tumbuhan yang hukumnya halal untuk dimakan. Sedangkan halal sababi yaitu makanan halal karena cara memperolehnya atau cara mengolahnya dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, kelas 9 yang Bapak banggakan. Kita lanjut lagi yaitu ke selanjutnya, yaitu niat penyembelihan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 dijelaskan, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Karena niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saat melakukan penyembelihan binatang, maka alat penyembelihan itu ada syaratnya. Nah, di sini kita akan mempelajari alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai terjabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca yang semuanya itu mempunyai sisi yang tajam yang dapat digunakan untuk memotong. Sedangkan alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku atau alat yang bahannya berasal dari keduanya. Pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan binatang, yang pertama adalah berbuat baik terhadap binatang. Seperti apa berbuat baik terhadap binatang? Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Kemudian yang kedua adalah hewan yang masuk kategori makdur alaih, yaitu yang dapat disembelih lehernya. Hendaknya diputus saluran pernapasan atau al-hulqum, yaitu saluran makanan dan minuman, al-mariyah, dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Sedangkan hewan dalam kategori ghairu makdur alaih, yaitu adalah yang tidak dapat disembelih lehernya, maka cara menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka itu. Rasulullah SAW bersabda, dari Rafi, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan kami bertemu seekor unta. Memiliki seseorang kaum, ya. Unta itu sedang lari, sedang mereka tidak menunggang kuda untuk mengejarnya. Maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya binatang ini mempunyai tabiat binatang liar terhadap binatang-binatang seperti ini. Berbuatlah kamu demikian. Dan yang berikutnya adalah membandingkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Selanjutnya adalah kewajiban dalam menyembelih.
Menyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas atau leher bagian bawah. Kedua tempat inilah yang tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Adapun hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih, yaitu yang pertama adalah binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Kemudian sunnah dalam menyembelih itu yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Yang keempat adalah memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Yang kelima, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang menyembelihnya. Yang berikutnya yaitu membaca basmalah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Sedangkan hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih, yaitu menyembelih dengan alat yang tumpul, memukul ataupun merendang binatang waktu akan menyembelih. Yang berikutnya, menyembelih hingga lehernya terputus, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Cara menyembelih binatang yaitu secara tradisional menyiapkan terlebih dahulu dengan lubang penampung darah, peralatan untuk menyembelih yang disiapkan terlebih dahulu, mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, dan yang lain sebagainya. Sedangkan secara mekanik, cara ini menggunakan mesin atau alat-alat modern. Cara menyembelih binatang dengan cara ini pada dasarnya sama dengan cara tradisional, yaitu mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. Sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri atau pingsan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan. Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah dipingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Kemudian cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematian. Nah, tadi penjelasan tentang penyembelihan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya apa yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.